Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sri Rahayu MPD, pengajar kelas 12 MIPA. Kali ini Ibu akan membahas materi sifat koligatif larutan yang dipelajari di kelas 12 pada semester ganjil. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi larutan. Sifat koligatif larutan meliputi tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih larutan, penurunan titik beku larutan, dan tekanan osmotik larutan. Sebelum kita membahas sifat koligatif larutan, kita harus mengenal dulu konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan telah kita pelajari di kelas 11. Kita ingat kembali ya, apa yang dimaksud dengan konsentrasi larutan adalah besaran yang menyatakan jumlah zat terlarut. Konsentrasi larutan dapat dinyatakan sebagai molaritas, molalitas, fraksi mol, dan kadar zat. Molaritas dengan simbol M mempunyai rumus sebagai berikut, di mana adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutannya. Molaritas larutan juga dapat diketahui dari kadar zat yang dirumuskan sebagai berikut. Bila suatu larutan kita tambah pelarutnya, maka kita berarti sedang mengencerkan suatu larutan. Maka molaritasnya akan berubah ketika ditambah pelarutnya. Pengenceran dapat dirumuskan sebagai berikut. M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Atau boleh dibalik V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Ini adalah contoh soal dan pembahasannya, di mana larutan HNO3 yang berkadar 94,5% dan bermasa jenis 1,25 gram per mili ditanyakan kemolarannya, kemudian jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml HNO3 agar molaritasnya menjadi 3 molar. Yang pertama kita menggunakan rumus yang kedua tadi, menggunakan molaritas yang berhubungan dengan kadar zat, di mana kadar dikalikan dengan massa jenis kali 10 dibagi dengan massa molekulnya. Yang kedua, kita kaitkan dengan rumus pengenceran. Jumlah air yang harus ditambahkan ke dalam 100 ml HNO3. Berarti jumlah air itu artinya volume akhir dikurangi volume awal. Kita masukkan dulu angka-angka yang telah diketahui ke dalam rumus pengenceran, di mana volumenya 100 ml sebelum diencerkan, kemudian molaritasnya 18,75 sebelum diencerkan, volume keduanya dikali 3 molar adalah molaritas yang dikehendaki setelah pengenceran. Didapat volume yang terakhir adalah 625, berarti volume air yang ditambahkan adalah 625 dikurangi V1 dikurangi 100, hasilnya 525 ml. Kalau tadi molaritas, sekarang beda sedikit adalah molalitas. Simbolnya adalah M kecil. Apa itu molalitas? Molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarutnya. Perhatikan, ini bukan menggunakan satuan volume, tapi menggunakan satuan massa, yaitu 1 kg pelarutnya. Di mana rumusnya sebagai berikut, M adalah molalitasnya, N adalah jumlah mol zat terlarut, dan P adalah massa pelarutnya dalam kilogram. Sebagai contoh, 4 gram NaOH dilarutkan dalam 400 gram air. Nah, air di sini adalah pelarut. Tentukan molaritas larutan tersebut. N jumlah mol, 4 gram dibagi 40, 40 adalah mR dari NaOH, hasilnya 0,1 mol. Maka molaritasnya 0,1 dibagi 0,4 karena 400 gram adalah 0,4 kg.
Hasilnya 0,25 molar. Yang terakhir adalah fraksi mol. Simbolnya adalah X. Fraksi mol suatu larutan adalah perbandingan jumlah mol zat X terlarut terhadap jumlah mol total yang berada pada larutan. Jika dalam suatu larutan terdapat hanya dua komponen, pelarut dan zat terlarutnya, maka fraksi mol atau kita simbolnya XT adalah jumlah mol zat terlarut dibagi jumlah mol zat terlarut ditambah jumlah mol pelarutnya, atau kita sebut dengan mol total. Hubungan fraksi mol terlarut dengan pelarut, fraksi mol terlarut jika ditambah dengan fraksi mol pelarutnya sama dengan 1. Contoh soal demikian 7,1 gram natrium sulfat, MR-nya 142, dimasukkan ke dalam 36 gram air. Hitunglah fraksi mol natrium sulfat, Na+, dan fraksi mol SO4 2-. Sekarang kita perhatikan masing-masing. Mol Na natrium sulfat adalah 7,1 dibagi 142 sama dengan 0,05 mol. Di mana 142 ini adalah MR natrium sulfat. Mol air 36 dibagi 18, di mana 18 adalah MR H2O. Adalah 2 mol. Dan mol Na plus 0,1 mol. Mol SO4-nya 0,05 mol. Di sini Na2SO4. Maka Na mempunyai jumlah mol 2 kali dibandingkan dengan mol ion SO4 2-. Fraksi mol Na2SO4 adalah jumlah mol Na2SO4 dibagi mol keseluruhan. Maka hasilnya 0,024. Fraksi mol airnya, kamu bisa memasukkan rumus 1 dikurangi 0,024, yaitu 1 untuk seluruhnya, karena 0,024 adalah fraksi mol Na2SO4 telah diketahui, maka tinggal 1 dikurangi 0,024, maka fraksi mol air 0,976. Jika ditanyakan fraksi mol Na+, maka mol Na plusnya dibagi dengan mol seluruh total daripada larutan tersebut. 0,1 dibagi 0,1 tambah 0,05 ditambah 0,05. Hasilnya adalah 0,5. Itulah penjelasan dari Ibu. Kita jumpa lagi pada pembahasan berikutnya. Tanya jawab kita bisa lanjutkan di grup ya. Selamat belajar.